Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Baik, Ibu. Bu. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu baik. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen satu-satu bagi namanya yang dipanggil, harap menjawab hadir. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, Ibu. Absen ya. Mutiara Rengganis? Hadir, Bu. Baik. Nita Andriani? Hadir, Ibu. Febrianti Dwi Bantani? Hadir, Ibu. Siti Sani? Hadir, Ibu. Diva Koirinisa? Hadir, Bu. Dina Apriliani? Hadir, Bu. Intan Apriliani? Hadir, Ibu. Fairuza Rafifatu Nazifah. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya anak-anak Ibu. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Nah, materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu mengenai organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu dengan membaca teks, nanti kalian dapat menjelaskan dan membandingkan alat gerak hewan beserta fungsinya. Dan juga yang kedua itu dengan berdiskusi, nantinya kalian dapat membuat contoh model sederhana alat gerak hewan. Ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang organ gerak pada manusia. Ya, betul. Organ gerak pada manusia itu ada 2. Coba sebutkan. Ada apa aja? Otot dan tulang, Bu. Otot dan tulang. Iya, pintar. Nah, untuk selanjutnya ini ada teks bacaan mengenai organ gerak. Coba Ibu mau di setiap paragrafnya ada yang membantu Ibu membacakannya. Untuk paragraf pertama, biarkan Ibu yang membacakan. Organ gerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, untuk paragraf kedua, boleh Ibu minta tolong bacakan Nita Andriani? Baik, Ibu. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Nita Andriani. Untuk paragraf yang ketiga, coba Ibu mau tolong bacakan Fairuza Rafifatu Nazifah. Iya, Bu. Gerak pada manusia. Yang paragraf berapa, Bu? Mohon maaf. Untuk paragraf yang ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, sudah ya. Jadi organ gerak merupakan salah satu cara bagaimana makhluk hidup itu bisa bergerak. Nah, organ gerak itu dibedakan menjadi 2, yang mana itu ada organ gerak aktif dan juga organ gerak pasif. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Untuk anak-anak, tolong diamati ya. Pada suatu hari, Edo pergi ke peternakan kelinci milik Pak Budi. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung dengan organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya.
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun disebut alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak juga. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, seperti kelinci, sapi, kucing, ikan, kambing, dan lain-lain. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti siput, ubur-ubur, laba-laba, cacing, dan lain-lain. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. Hewan kelinci memiliki organ gerak berupa kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Hal ini memungkinkan kelinci untuk melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Ikan. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip pada ikan adalah untuk berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri dan sirip ekor di bagian belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan bisa dengan mudah bergerak ke arah depan. Siput. Siput memiliki organ gerak kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki organ gerak berupa tentakel dan kepalanya. Fungsi utama tentakel dan kepalanya adalah untuk berenang. Burung. Burung memiliki organ gerak berupa sayap. Fungsi sayap pada burung adalah untuk terbang. Sayap tersebut berbentuk melengkung seperti airfoil, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Baik, selesai sudah video pembelajaran yang tadi Ibu share screen. Jadi anak-anak, organ gerak pada hewan itu dibagi menjadi dua. Coba ada yang bisa menjawab apa saja itu? Organ gerak pasif dan aktif bukan, Bu? Ya, itu termasuk ke dalam organ geraknya. Nah, untuk organ gerak hewan sendiri itu dibagi menjadi dua itu. Yang pertama itu ada hewan vertebrata dan juga ada hewan avertebrata. Nah, hewan vertebrata itu salah satunya cirinya yaitu memiliki tulang belakang dan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk vertebrata sendiri itu tadi sudah dijelaskan dalam video. Salah satu contohnya itu hewan mamalia, selanjutnya itu kelinci, di mana kelinci bergerak menggunakan dua kaki depan dan juga dua kaki belakang, di mana dua kaki depannya itu terlihat lebih pendek daripada dua kaki belakangnya. Nah, untuk fungsinya sendiri itu kaki dalam tubuh kelinci itu untuk melompat. Nah, yang kedua itu ada hewan vertebrata, di mana itu hewan tidak memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang itu ada 3. Yang pertama itu kupu-kupu, ubur-ubur, dan juga siput atau hewan moluska. Nah, sampai sini materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham mengenai materi pada hari ini. Ibu buka sesi tanya jawab ya. Ya, Bu. Diva, kenapa? Iya, Bu. Mengenai organ gerak apa sih, Bu, yang itu tuh fungsi utamanya tuh baik bagi manusia maupun hewan, Bu? Ya, jadi fungsi organ gerak hewan itu yang tak lain, baik itu manusia ataupun hewan sama. Yang pertama untuk berjalan, kalau manusia, dan juga hewan seperti mamalia, dan juga yang kedua, fungsi keduanya itu kan tidak semua hewan itu berjalan, melainkan ada yang melompat dan juga ada yang terbang. Nah, fungsi utama dari adanya organ gerak pada manusia maupun hewan itu tak lain, yang pertama tadi berjalan, melompat, dan juga terbang ataupun melata seperti halnya ular. Seperti itu, Diva. Apakah bisa dipahami, Diva? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Baik. Kegiatan selanjutnya ini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok.
Untuk kelompok pertama terdiri dari Dina, Sarni, Ganis, Agustina, Dipa, dan Nita. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, untuk kelompok keduanya itu ada Rintan, Rifda, Fayruza, Nabila, dan Febrianti, serta Wilda. Nah, untuk mengenai tugas kelompoknya, di sini sudah ada tabel mengenai nomor, nama hewan, jenis. Jadi nanti kalian coba berdiskusi, rundingkan dengan kelompok kalian apa saja hewan tersebut yang kalian tuliskan dan juga jenis-jenisnya seperti apa. Misalnya kayak mungkin sapi kan tadi nama hewannya. Nah, jenisnya itu dia masuk ke dalam jenis vertebrata atau vertebrata. Nah, karena sapi termasuk jenis hewan vertebrata, maka kalian rundingkan dengan tabel ketiga di jenisnya itu tuliskan vertebrata. Baik, Ibu berikan waktu selama 10 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Ya. Baik, kalian diskusikan antar kelompok ya. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, karena sudah selesai, coba Ibu mau satu-satu perwakilan dari kelompok membacakan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, ada yang mau membacakan hasil diskusinya? Siapa saja? Tadi kelompok 1 itu ada Dina, Sami, Ganis, Agustina, Dipa, dan Nita. Saya, Bu. Nita, ya baik. Nita apa? Diskusi dari kelompok 1 mengenai tabel tersebut. Yang pertama, nama hewannya kucing. Terus kucing itu termasuk jenis hewan vertebrata. Ya, betul. Selanjutnya, Kemudian ayam termasuk jenis hewan vertebrata. Terus ada laba-laba termasuk jenis hewan avertebrata. Dan yang terakhir gurita termasuk jenis hewan avertebrata juga, Bu. ya betul. Bagus kelompok 1. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Ya, untuk selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Ada yang ingin membacakan hasil diskusinya? Tadi kelompok 2 itu terdiri dari Nabila, Rintan, Wilda, Rifda, Fayruza, dan Febrianti. Siapa yang ingin membacakan hasil diskusi kelompok 2? Saya, Bu. Ya, boleh Febrianti. Yang pertama itu ada kanguru. Kanguru itu termasuk jenis hewan vertebrata. Ya, betul. Selanjutnya? Dan yang kedua itu ada merak, burung merak, termasuk jenis hewan vertebrata juga, Bu. Ya, tadi itu vertebratanya? Yang vertebratanya itu ada kepiting sama semut, Bu. Ya, baik. Bagus untuk kelompok 2. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Kalian bisa mengerjakan LKPD yang Ibu kirimkan lewat WhatsApp group, dan juga nanti Ibu akan kirimkan soal-soal dari evaluasi pembelajaran pada hari ini. Dapat dipahami? Iya, Bu. Paham. Bu. Alhamdulillah. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak-anak, ayo. Tadi kan kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan juga sekilas kita kaitkan dengan pembelajaran lalu, yaitu organ gerak manusia. Dari anak-anak sekalian, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh Diva. Coba simpulkan pembelajaran kita pada hari ini apa saja. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini tuh organ gerak manusia itu sama hewan dibagi jadi dua, yaitu organ gerak pasif dan aktif. Terus organ gerak hewan itu dibagi juga menjadi dua, yaitu vertebrata atau bertulang belakang dan avertebrata atau tidak ada tulang belakang. Sedangkan kalau organ gerak manusia itu dan hewan berfungsi untuk berjalan, melompat, berlari, dan sebagainya, Bu. Ya, bagus, Diva. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengingatkan kembali mengenai tugas-tugas kalian. Tadi tugas kalian itu melanjutkan LKPD yang Ibu kirimkan lewat WhatsApp group, dan nantinya Ibu akan mengirimkan lagi tugas melalui soal-soal evaluasi pembelajaran. Untuk waktunya di pertemuan besok, kalian kalau bisa sudah mengumpulkan lewat chat pribadi ya. Baik, Bu. Ya.
Ya, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali.